Salam God Lovers. Apapun keadaan kita, mari ucap syukur dan sembah nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan adalah kudus. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, puji nama Tuhan di pagi ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Shalom warga kerajaan. Kita akan lanjutkan renungan kita hari ini. Kemarin saya sharing tentang kingdom prayer. Kata doa bahasa Ibrani adalah palal. Itu kali pertama disebutkan di Kejadian 20 ayat yang ke-7, yaitu memutuskan bersama dengan
Tuhan. Jadi sebetulnya doa itu apa? Doa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk memutuskan bersama dengan Tuhan agar supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi ini. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tuhan mengajak kita menjadi partnernya, rekanan kerja supaya kehendak Tuhan dapat dinyatakan di planet bumi ini. Ada seorang hamba Tuhan bernama John Wesley. Dia seorang tokoh revivalist yang terkenal dan dia pernah membuat statement yang luar biasa. Dia berkata begini, "Without God, man cannot. Without man, God will not." Tanpa Tuhan kita manusia gak bisa berbuat apa-apa, betul kan? Tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Wow, bukankah luar biasa? Ya, karena memang Tuhan sudah menjadikan manusia partnernya. Ketika dia menciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita membuat manusia yang serupa segambar. Lalu dia berkata, supaya mereka berkuasa. Let them have dominion. Kata berkuasa di situ rada. Di situ berbicara tentang perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Manusia dijadikan serupa segambar dan punya tugas menjadi perwakilan kerajaan Allah. Untuk apa? Mengelola bumi dan beserta isinya. Jadi Tuhan mendelegasikan apa yang biasanya dia lakukan sekarang diserahkan. Tuhan bukan one man show. Tuhan ingin membagikan kekuasaannya kepada manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, dia menjadikan kita partner. Sebab doa dalam konsep kerajaan Allah itu mengandung pengertian sorga menunggu keputusan bumi. Sorga menunggu keputusan bumi. Mana ayatnya? Matius pasal 16. Bagaimana kita melihat seperti kata Yesus, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas pula di sorga. Artinya apa? Sorga menunggu keputusan bumi. Lewat apa? Lewat doa-doa daripada setiap kita. Oleh sebab itu mari kita lihat dan kita mau bergairah untuk mempraktekkan menjadi gaya hidup kita. Budaya berdoa. Kita lihat contoh yang paling luar biasa. Misalnya ketika Musa membawa 2 juta lebih bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan ketika mereka ketemu laut Tiberau. Dan mereka melihat ke belakang, ternyata Fir'aun dan pasukan kereta berkudanya mengejar mereka. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Apakah tiba-tiba ada suara dari surga? Tenang Musa dan orang Israel, aku akan membelah laut ini, kamu bisa melewatinya. Apakah Tuhan melakukan seperti itu? Tidak, bukan. Alkitab menjelaskan bahwa Musa harus pegang tongkatnya. Dia angkat tongkatnya dan diulurkan ke arah air laut Tiberau tersebut. Dan ketika Musa memberi aba-aba sorga, kemudian bagian sorga menyatakannya. Dan Tuhan melakukan mukjizat, dikirimkannya angin yang luar biasa. Dan kemudian terbelahlah laut Tiberau menjadi 2. Jadi apa yang terjadi? Sorga menunggu keputusan bumi, bukan? Dan ketika orang Israel telah berhasil menyeberang sampai ke sisi dari yang satu dari laut tersebut, dan mereka melihat ke belakang, ternyata Fir'aun dan pasukan kereta berkudanya juga mengejar mereka. Mereka ketakutan lagi. Tapi apakah tiba-tiba Tuhan berkata, tenang Musa, aku tidak pernah bekerja setengah-setengah. Aku akan tutup daratan itu dengan air laut kembali. Apakah seperti itu? Tidak, bukan. Harus ada aba-aba dari bumi. Dan Musa kemudian angkat tongkatnya dan ulurkan kembali ke arah air laut itu. Dan air laut itu tertutup kembali. Fir'aun dan seluruh pasukan kereta berkudanya mati tenggelam di sana. Ingat baik-baik. Without God, man cannot. Without man, God will not. Surga menunggu keputusan bumi lewat doa-doa daripada setiap kita. Bukankah itu sesuatu yang menggairahkan? Oleh sebab itu ayo bangkitkan semangat untuk kita hidup di dalam doa. Sebab ketika kita berdoa, kita sedang memutuskan bersama dengan Tuhan agar supaya kehendak Tuhan saja yang terlaksana di planet bumi ini melalui setiap kita umat yang percaya kepadanya. Nah, besok saya akan lanjutkan kembali bagaimana berdoa
tapi doanya jadi salah. Banyak orang rajin berdoa tapi ternyata doanya tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan doa yang salah. Capek deh. Sebab itu saya mengajak setiap kita bersama-sama untuk kita berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih kami dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa. Yaitu orang-orang dipercayakan untuk memutuskan bersama dengan Tuhan. Supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi ini. Terima kasih bahwa Engkau jadikan kami partnermu Tuhan. Untuk bisa memutuskan kehendak-Mu dinyatakan. Sorga menunggu keputusan bumi. Dan terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami mengambil bagian ini. Dan kami yakin maka Tuhan akan menyatakan bagiannya. Terima kasih buat hak istimewa ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu supaya mereka bergairah untuk berdoa. Karena mengerti kami dijadikan partner Tuhan, rekanan kerja Tuhan. Supaya mengeksekusi kehendak Tuhan terjadi di planet bumi. Terpujilah nama-Mu Sang Raja. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagi saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang mendapatkan berkat dari program ini, jangan lupa like, lalu subscribe, dan jangan lupa share kepada saudara kita yang lain supaya mereka dapat berkat Tuhan dan mereka menjadi orang-orang yang terpanggil mengambil bagian untuk berdoa.